Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita melihatnya dengan satu kesukaan dan satu kebanggaan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Maria Karun Setiawan, yang pada saat ini kita melihat ada di tempat ini bersama-sama dengan kita, karena kita tahu dia sudah mengakhiri pertandingannya, ya. Haleluya. Baik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, saudara. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Fajar yang akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kita akan nyanyikan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, ya, yang terambil dalam buku penghiburan kita. Judulnya adalah Aku Percaya Tiada Yang Seperti Engkau Yesus. Dengan hikmat kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih.
surga, Bapa yang baik, sangat baik, kami percaya pada malam ini Engkau-lah yang telah mengirimkan kuasa Roh untuk menghibur kami semua yang dalam keadaan duka, Tuhan. Engkau-lah yang mengetahui akan segala isi hati kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu memimpin Tuhan acara ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami tahu Engkau-lah yang akan menghibur kami, menguatkan kami semua keluarga, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan nanti ditaburkan oleh ketua wilayah 2 kita, yaitu Bapak Pendeta Ari Nugroho yang sudah ada di depan saya ini, dan juga terima kasih kepada Handai Tolan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan ya, senior saya ini haleluya, sudah datang juga ke tempat ini, dan semua yang sudah membantu untuk berjalannya ya malam penghiburan ini dengan baik. Dan saya juga teringat kembali ya bagaimana Ibu Gembala ini sudah memberikan apresiasinya yang terbaik untuk kita semua dan menjadi contoh ya, khususnya untuk jemaat Mangga 2 di tempat ini ya, khususnya terlebih saya saudara, karena beliau ini adalah salah satu teman orang tua saya ya, dimana saya tadi diingatkan kembali oleh teman kecil saya ya, dan juga salah satunya teman saya yaitu Edi dan Jimmy ya. Kenapa Edi dan Jimmy? Ya itu teman sekolah saya dulu. Haleluya. Dan baik, kita akan memulai saja ya. Kalau saudara ada buku penghiburan ya, bisa dibuka, tapi kita akan nyanyikan beberapa lagu penghiburan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita dapatkan itu tidak akan sia-sia, tetapi berkat-berkat Tuhan itu turun atas kita semua ya, karena kita tahu Ibu Gembala kita ya, Ibu Maria ini ya, itu sudah mendapatkan bonus saudara ya. Kita juga akan mendapatkan bonus, mau saudara? Amin. Haleluya. Ya, kita akan menyanyikan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, dan aku tak akan goyah sebab Engkau berserta denganku. Dan saat ini juga kita mau melihat kita tidak akan goyah oleh apapun juga, bahkan maut sekalipun, karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Saat badai nomor 20
Karena itu kita ada kekuatan limpah. Haleluya. Baik saudara, coba lihat kanan kiri saudara. Ada sukacita yang besar. Katakan Tuhan itu sangat baik kepada saudara dan saya. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan kembali di dalam buku penghiburan kita di halaman 5 saudara, ya, nomor 29. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan tidak akan berhenti seperti fajar pagi hari yang kita lihat setiap pagi. Ya, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan, atau mungkin pada saat ini kita sedang sedih saudara, tetapi ingatlah satu hal, janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini ketika berharap. Oh Yesus, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak
engkau merasakan sesuatu yang dahsyat pada malam hari ini, engkau akan mendapatkan sukacita yang dalam. Engkau akan diberi kekuatan yang baru kembali. Karena Roh Kudus memimpin kita semua di tempat ini. Ya, Roh Kudus memuatkan kita di tempat ini. Khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, dia akan dihiburkan kembali. Dia akan dikuatkan kembali. Karena dia percaya janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti untuk memberikan berkat kepada kita semua khusus. Haleluya Jesus. Baik saudara, ini lagu terakhir. Nanti sebelum kita akan mendengarkan ya kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita akan buka kembali buku kita di halaman 7 nomor 38 saudara. Karena kita mau menuju Yerusalem baru saudara ya. Kita hanya menunggu waktu saja. Ya, kalau ibu gembala kita sudah ada di sana di Yerusalem baru, kita pun akan ke sana saudara. Kita akan nyanyikan lagu ini, oh Yerusalem kota mulia. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
jiwa kita. Apakah kita bisa masuk ke Yerusalem yang baru itu, yang Tuhan sudah janjikan kepada orang percaya, kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Dan saat ini kita renungkan kata-kata ini satu demi satu. Begitu besar kasih Allah kepada kita saudara. Begitu dahsyatnya kasih Allah itu kepada kita, sehingga Dia mau menempatkan kita ke Yerusalem yang baru. Dia memberikan semuanya itu secara cuma-cuma. Asalkan kita tetap bersama, asalkan kita tetap setia, asalkan kita tetap berlindung kepada Tuhan. Karena waktu ini tidak lama lagi saudara. Waktu ini hanya sebentar. Waktu ini hanya sebentar saja. Tapi kita tahu waktu yang Tuhan beri adalah sangat berharga bagi kita semua. Dan saat ini kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan melalui juga lagu ini. Apa yang kita nyanyikan Dia tahu di dalam hati kita. Haleluya Jesus. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Amin. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Katakan tak lama lagi Tuhan, aku berada di Yerusalem baru. Lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan, oh tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tetap menggunakan masker, dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami berada di dalam satu sidang perkabungan. Namun demikian kami bisa melihat bahwa di dalam perkabungan ada sukacita, oleh karena kami melihat bahwa kekasih kami bukan meninggal, melainkan bersama-sama dengan Engkau. Dan itulah menjadi semangat buat kami. Dan biarlah pada saat ini ketika kami mengadakan sidang perkabungan, kami ingin menjadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kami, menjadi kekuatan bagi, menjadi penghiburan bagi kami. Dan biarlah firman yang ditaburkan juga benar-benar menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, saya mengenal Caroline, Ibu Maria Caroline sejak awal
di sini mungkin sudah berapa tahun ya. Dan saya selalu melihat ibu selalu tersenyum, ya, cool, kalem, ya. Meskipun saya tahu ada banyak sekali pergumulan menjadi seorang istri gembala. Dan saya tahu persis karena istri saya dulu juga tahu bagaimana pengorbanan dia. Ya, ketika saya dari seorang pengusaha lalu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, dan kemudian saya jawab, iya, saya mau melayani, dan ternyata sampai dengan saat ini saya tetap ada di dalam ladang Tuhan. Dan saya melihat sekali bagaimana istri saya berkorban jiwa dan raga, perasaan. Dan begitu saya melihat bagaimana ibu yang selama ini, ya, atau tante yang selama ini yang saya kenal, dia selalu tersenyum. Ini berarti merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Ya, karena saya tidak jarang juga menemukan istri saya juga tidak tersenyum di dalam pengorbanannya sebagai istri gembala. Tapi kalau saya melihat dari apa yang sudah dinyatakan oleh ibu kita, kekasih kita, ada satu kekuatan baru, ada satu kekuatan yang benar-benar baru setiap harinya. Dan kalau tadi saya sedikit ngobrol sama Pak Andrew, bagaimana memang kehidupan ibu di rumahku juga sama, kalem. Dan saking kalemnya sehingga kadang-kadang ketika sakit pun juga tidak terlalu menunjukkan bahwa sakit, ya. Dan ini benar-benar merupakan satu kekuatan yang juga bisa menjadi teladan buat kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kekuatan itu pun juga dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, ya. Dan dia di dalam pengiringannya kepada raja yang pada saat itu masih hubungannya masih bagus, sehingga orang ini dia benar-benar masih memiliki hubungan yang terbaik, dan dia sudah sepakat untuk membantu apa yang menjadi cita-cita bangsa Israel, yaitu mewujudkan bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lain, berkat di mana bangsa di mana Tuhan sendiri menjadi Allahnya dan dia menjadi umatnya. Satu bangsa di mana dia bisa menjadi besar oleh karena dia memiliki kemampuan dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan ini adalah Daud. Saya ingin kita membaca di dalam, atau mungkin saya bacakan saja di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud pada saat itu di awal-awal dia sebagai panglima setelah mengalahkan Goliat, dia mendapati dirinya memiliki karir yang cukup bagus, melesat, sehingga dia sangat dipercaya oleh Raja Saul. Sehingga kemanapun ada peperangan, khususnya melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang ingin mencoba menghalangi Israel untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, Daud senantiasa diutus, dan Daud mengerjakan itu dengan baik.
dia menjadi pendamping yang terbaik bagi Saul. Di dalam suka dukanya ketika dia berperang, ketika dia mulai memimpin 100, ketika dia mulai memimpin 500, ketika dia mulai memimpin 1000 pasukan, semuanya dia kerjakan dengan baik, dan yang namanya peperangan tidak pernah ada yang menyenangkan. Karena dia selalu berada di padang gurun, ya, menghadapi bahaya, tapi dia lakukan dengan sangat tegar. Bahkan kemudian karena karirnya terlalu cepat, dan kemudian di situ sudah juga ada panglima-panglima yang lain, dan mulai kasak kusuk, pun Daud tetap enjoy. Dia tetap kalem-kalem aja. Puisi ini dituliskan sebelum bagaimana nyawanya terancam karena dikhianati sendiri oleh Saul. Kita melihat satu penggal sejarah bagaimana ketika ada seorang raja yang ingin mencoba mengimplementasikan rencana Tuhan untuk membangun satu bangsa di mana di situ berkumpul umat Tuhan, dan Allah yang berdaulat itu menjadi Allah mereka. Satu bangsa yang pernah dijanjikan Tuhan melalui Abraham bahwa akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan raja ini dia memiliki visi. Dia perlu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan pada saat itu, siapa yang sering mengerjakan supaya visi ini tergenapi? Daud. Dan pada saat itu, meskipun Daud memiliki karir yang cemerlang, tetapi sebagai seorang pendamping, tentu saja setiap keberhasilan yang dipuja adalah Saul, karena Saul berhasil mengalahkan musuh. Raja mengalahkan musuh. Ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi dengan Daud. Ketika dia harus sering maju berperang, ketika dia ingin membantu Raja Saul mewujudkan cita-cita. Yang pertama, ketika dia harus menghadapi maut dan terus berada di dalam padang gurun, di dalam satu pengembaraan satu ke pengembaraan yang lain, dalam satu perjuangan satu dengan perjuangan yang lain, peperangan satu peperangan yang lain, bahwa Tuhan Allah ada di sampingnya sehingga tidak ada lagi ketakutan dan tidak goyah. Dalam semua hal yang seolah menakutkan, Daud memandang Tuhan sehingga ia tidak goyah imannya. Bahkan di balik semua pergumulan berat sekalipun, dengan tetap memandang kepada Tuhan, Daud tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, karena Tuhan menyertai dan membelanya. Kalau kita masih ingat tadi di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini adalah satu pernyataan dari Daud, dan ini adalah ekspresi dari apa yang terjadi ketika dia mulai merenungkan setiap malam. Makanya dikatakan malam hari itu mengajari aku. Karena di malam hari Daud mulai merenungkan, iya ya, kalau dipikir-pikir memangnya siapa saya? Dulu ketika saya lahir kecil kayaknya biasa-biasa aja. Saya juga bahkan hanya paling kecil di antara saudara-saudara, yang lain sudah gagah-gagah dan pergi berperang, waduh kayaknya gagah. Sementara saya hanya dipercaya menjadi penggembala domba saja. Tetapi kemudian ketika dalam satu peristiwa dia mengalahkan Goliat, lalu Saul mengatakan, kamu ini sebetulnya anak siapa? Padahal Saul sudah tahu dia anak siapa. Artinya ini adalah sebuah ujian, dan sejak saat itu dia mendampingi Raja Saul. Seperti dia mendapatkan undian, oh ini sekarang mungkin lagi waktuku ada bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika dia harus maju berperang, ketika dia harus mengalahkan Goliat, ketika dia harus
melawan bangsa yang sudah terkenal hebat sekalipun. Dia nggak perlu takut, dia nggak perlu goyah, dia nggak ada lagi yang membuat dia merasa harus canggung, karena dia tahu persis apa yang dia lakukan adalah mendampingi raja untuk mewujudkan visinya. Dan hari ini kalau kita juga melihat ibu kekasih kita, Tante Maria Coralina, beliau sudah mendampingi Bapak Gembala, dan sebagai ibu gembala, saya yakin pengorbanannya terlalu besar untuk bisa kita pikirkan, kita bayangkan. Kalau sekarang kita melihat GSCA pecah kulit seperti ini, tetapi saya tidak yakin bahwa ini juga sudah terjadi ketika mulai merintis Bapak Gembala. Apalagi waktu itu mungkin anak-anak masih kecil. Ada perjuangan yang luar biasa, dan di situ keteguhan seorang istri sebagai istri gembala. Saya membayangkan luar biasa apa yang sudah dia kerjakan. Hanya saja kadang kita bisa melihatnya Bapak Gembalanya, tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang ibu dari anak-anaknya yang sudah membesarkan dari kecil, sembari melihat suaminya berjuang untuk melayani Tuhan di dalam satu pelayanan yang tidak mudah. Tadi kalau kita melihat, Tante selalu cool, kalem, senyum, tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak mengeluh. Dan itulah karakter yang luar biasa yang kita bisa teladani dari beliau. Seberapa banyak pengorbanan yang sudah beliau curahkan, baik untuk keluarga, untuk jemaat, untuk lingkungan, supaya visi Bapak Gembala itu bisa terjadi dan terus berjalan di dalam track yang benar. Maka saya percaya akan ada banyak waktu yang dipakai oleh ibu kekasih kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan apa yang akan terus terjadi di masa depan. Beliau tidak perlu harus memikirkan yang pusing-pusing, karena dia tahu persis ada Tuhan yang berkuasa. Dia tahu persis ada Tuhan yang akan memimpin dia. Dia tahu persis bahwa tangannya sedang digandeng di dalam semua pergumulan hidupnya. Amin. Itulah juga kenapa kita bisa melihat ibu kekasih kita itu cool, karena dia tahu di dalam masa-masa paling sulit sekalipun dia masih bisa melihat ada tangan Tuhan yang terus bekerja, menggandeng dia. Bahkan kalau dikatakan dia harus melewati bayang-bayang maut, lembah kekelaman sekalipun, ada Tuhan yang menjaga. Amin. Jadi kalau kita melihat Daud di dalam perjuangannya, di dalam dia terus melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang pendamping raja, kita juga bisa melihat itu dengan mata kepala kita sendiri, yaitu ibu kekasih kita. Beliau melakukan juga apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Hanya kadang-kadang kita mungkin gak terlalu ngeh, tapi hari ini kita bisa melihat. Dan itulah teladan pertama yang bisa kita lihat. Kalau kita mungkin sekarang ini dalam banyak pergumulan, kadang-kadang pun juga sudah, karena sekarang lagi COVID, sekarang lagi pandemi, ekonominya sekarang juga lagi turun, banyak dari kita juga mengalami dampak. Mungkin kita sudah mulai, aduh gimana sih, lalu mulai ada kambing hitam di sana, ada kambing hitam di sana.
Ada kambing hitam lagi di sini, mulai banyak mengeluh, mulai banyak atau mungkin curhat, atau mungkin mulai banyak menyalahkan, mulai ada ketidakpuasan. Tapi pengalaman bertahun-tahun sejak ibu melayani bersama dengan Bapak Gembala, kita bisa melihat dia tetap selalu cool. Dia terus karena dia tahu persis ada Tuhan. Dan untuk kita pun juga percayalah, di dalam masa pandemi ini pun juga ada Tuhan yang sedang menggandeng saudara yang beriman kepada Tuhan. Amin. Apapun, percayalah, Tuhan sedang menggandeng umatnya. Lalu teladan yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menjadi penyelamat yang akan memberikan kehidupan abadi kepadanya. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jadi hal kedua yang dipelajari Daud, Tuhan tidak akan tinggal diam, bahkan ketika harus menghadapi kematian, karena Tuhan pasti sediakan keselamatan. Dan kematian bagi Daud bukanlah kematian, melainkan satu saat berkumpul dengan para kudus. Dan itu adalah satu kehidupan yang baru, kehidupan yang bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan itu adalah satu pelajaran. Dan itu bukan hanya ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh Daud, tapi kita juga bisa melihat teladan yang terjadi dalam kehidupan ibu kita. Amin. Ibu kasih kita tidak pernah takut. Bahkan dengan sakitnya, beliau tetap melayani. Bahkan dengan kelemahan tubuhnya, beliau tetap melayani. Beliau tetap setia. Dan tidak ada sedikit pun keraguan, nanti kalau aku mati bagaimana. Dan hari ini pun juga menjadi pelajaran untuk kita. Apakah kita juga sekuat dan seteguh itu iman kita? Kalau Daud menjadi contoh ribuan tahun yang lalu, kemudian kita bisa melihat gambaran di masa sekarang melalui ibu kekasih kita. Dan pertanyaan kemudian tertuju kepada kita. Kalau Tuhan panggil kita sekarang, apa yang terjadi? Sebagai anak Tuhan, kita tahu persis apa yang sudah dilakukan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Bahkan Tuhan sudah rela untuk menyerahkan nyawanya ketika kita masih berdosa. Itu adalah jaminan kita. Amin. Sehingga seharusnya di dalam menyikapi kehidupan kita, itu pun kita juga bisa belajar berkaca dari Daud. Meskipun dia terus berjuang berada di dalam medan peperangan, dia tidak takut. Karena Tuhan menyertai. Kalaupun dia harus mati dalam medan peperangan, dia juga nggak takut. Karena bagi dia kematian itu adalah mulai awal dari kehidupan yang baru bersama dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membuat dia tidak menjadi goyah lagi dalam menghadapi situasi apapun. Dan kita juga bisa melihat itu dalam ibu kasih kita. Bagaimana beliau di dalam kehidupannya yang terus mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi beliau tetap terus tegar, terus maju ke depan. Terus dia mendampingi suami, mendampingi gembala mewujudkan cita-citanya. Terus lakukan itu, meskipun kadang terus kondisi fisiknya naik turun. Terus dia, karena dia tahu persis, kalaupun dia masih hidup, itu bagi Kristus. Dan kalaupun mati, itu adalah keuntungan. Amin. Tidak ada keraguan seharusnya buat kita juga. Dan hari ini apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, apapun bisnis kita, kalaupun mungkin sedang naik turun, apapun kondisi fisik kita, jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita kemudian menjadi
takut untuk terus melangkah. Dan saya memang acungi jempol dengan gereja GSCA Cakung ini. Ada banyak gereja yang saat ini masih meliburkan diri dan hanya lakukan lewat Zoom, atau mungkin lewat kalau di tempat kita pakai Teamlink, yang lain juga menggunakan streaming. Tapi GSCA di sini sudah terus tetap. Dan saya percaya ketika kita beriman, Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Amin. Dan kita juga bila melihat kuasa Tuhan itu terus dinyatakan, hari demi hari kita akan bisa mulai melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ya, kalau boleh sedikit saya nimbrung dengan menggunakan kesaksian saya. Ketika saya merawat istri saya dalam 5 bulan terakhir, itu 6 kali istri saya harus dirawat di rumah sakit, belum termasuk yang harus cek laboratorium. Ya, 6 kali di rumah sakit, dan itu di RSPAD Gatot Subroto. Kita sering ketemuan sama Pak Fajar. Padahal RSPAD sudah disulap menjadi pusat penanganan COVID. Dari rumah sakit yang ramai sekali, penuh sesak dengan pelayanan BPJS, menjadi rumah sakit yang sepi karena nggak ada yang berani masuk rumah sakit. Kalaupun yang kesana berarti yang COVID. 5 bulan dalam 6 kali, bahkan 2 bulan terakhir itu 35 hari saya berada di sana. Ya, dan Tuhan tetap melindungi saya. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita terus maju di dalam pelayanan kita terus tidak mau dikalahkan oleh situasi dan kondisi, tapi kita punya breakthrough, kita punya jalan untuk terus maju. Percayalah juga Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Dan itu juga saya percaya ada banyak kesaksian di tempat ini. Puji Tuhan. Mazmur 16 ayat 10 tadi mengatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Di dalam pertempuran demi pertempuran yang seharusnya juga mungkin kalau kita sering ada ekspektasi atau mungkin probabilitas, ya. Kalau kita perang zaman dulu itu bukan perang yang dari jauh, tapi langsung bertempur, dan berarti menggunakan pedang, dengan menggunakan lembing, dengan menggunakan tombak dan segala macam senjata yang ada yang sifatnya fisik pada saat itu. Berperang berarti ya terus berperang. Dan sebagai panglima tidak seperti zaman sekarang, jenderal itu berarti harus di belakang karena terstrategi. Tapi pada saat itu yang namanya panglima justru dia ada di depan karena dia memimpin. Itu makanya kalau panglimanya mati, musuh cukup mengatakan panglimamu sudah mati, yang lain pasti mundur. Ya. Nggak ada harus yang di belakang, wah nggak peduli panglima mati, gua pokoknya masih mau terus jalan, nggak bisa. Ya. Itu artinya kalau kita berbicara probabilitas, setiap kali dia maju perang, itu berarti kansnya hanya 50%, yang 50% hidup, atau 50% ya mati, sudah. Kalaupun ada di tengah-tengah itu berarti hanya kena pedang dikit, lecet, ya. Tapi kalau kita berbicara mati dan hidup dalam sebuah peperangan, kansnya ya 50%. 50% hidup, 50% mati. Ini baru satu peperangan. Kemudian peperangan berikutnya sama juga 50%, 50%. Sekarang kau bayangkan kalau itu ternyata ada 10 peperangan, dan ternyata dari 10 itu Daud terus di bawah perlindungan Tuhan, itu artinya apa? 100% Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan yang dia percaya tidak akan pernah membiarkannya masuk di dalam kekalahan ataupun kematian. Dan hari ini kalau kita juga mau melihat kondisi kita,
Meskipun kalau sekarang kita melihat tubuhnya terbaring, tapi kita sepanjang sejarah kehidupannya, saya berharap dari anak-anak atau mungkin bahkan cucu mulai hitung bagaimana ibu kekasih kita menjalani kehidupan yang seolah pasang surut itu. Tapi setiap kali pergumulan, Tuhan memenangkan. Setiap kembali kepada pergumulan berikutnya, Tuhan memenangkan. Demikian juga untuk terus berikutnya, Tuhan memenangkan. Sehingga terus tetap ada sukacita. Itu artinya apa? 100% sepanjang sejarah kehidupan ibu kekasih kita itu ada kemenangan. Bahkan hari ini, atau tepatnya kemarin tanggal 22 kemarin, 18 tanggal 18 dipanggil Tuhan. Itu pun juga sebuah kemenangan, karena Tuhan masih tetap mendapati ibu kekasih kita tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Dan itu adalah kemenangan yang terakhir. Paulus selalu mengatakan kemenangan yang terakhir, ya, adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Dan pelajaran yang ketiga, di situ dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kamu ada nikmat senantiasa. Jadi hal penting yang ketiga dipelajari Daud, Tuhan tidak bertindak sebagai Tuhan juga bertindak sebagai guru pembimbing untuk menjalani sehari lepas sehari sehingga tidak didapati jalan yang sesat. Tuhan menuntun di sepanjang jalan kehidupannya sehingga di akhir hidupnya ia masih dapat bertemu dengan Tuhan yang kekal dan di dalam kemuliaan Tuhan. Di Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah. Engkau memberitahukan aku jalan kehidupan itu. Ketika Daud malam hari merenungkan apa yang sudah terjadi dengan kehidupannya, maka dikatakan malam hari engkau mengajari aku. Artinya apa? Ketika Daud merenungkan bagaimana Tuhan itu luar biasa, dia seperti sedang terus ditunjukkan jalan kehidupan itu, sehingga senantiasa ia terus selalu dengar suara Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bahkan di dalam peperangan sekalipun, Daud tidak segan-segan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kalau musuh seperti ini harus bagaimana? Ya. Apakah saya mesti berhadapan lagi Tuhan? Kemarin kita sudah menang, dia sudah mundur. Sekarang lawan lagi. Lalu bagaimana Tuhan? Nah. Dan Tuhan mulai menyatakan, oh enggak, kalau sekarang ini kamu harus mengitari bukit. Biarkan mereka masuk dan masuk, lalu kemudian dikepung dari belakang, supaya nanti kalau lari dia tidak ke selatan, tapi ke utara. Padahal utara itu adalah tempat kemah-kemah pasukan, sehingga lebih mudah untuk mengalahkan sampai tuntas. Tuhan Daud diberikan hikmat seperti itu. Ya, artinya apa? Bagaimana Daud itu membangun hubungan yang luar biasa intim dengan Tuhan, sehingga bahkan dia bisa berbicara dengan Tuhan. Ia peka mendengar suara Tuhan, dan itulah yang membuat dia selalu merasa bahwa dia sedang dituntun kepada jalan kehidupan. Dan demikian juga kepada ibu kekasih kita. Sejak dia percaya kepada Yesus, saya percaya dia sudah membaca firman Tuhan. Dia rajin dalam peribadahan dan mendengarkan firman Tuhan. Dia akan pakai lututnya pada saat teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Dia juga terus berselibat dengan Tuhan ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tertanam kuat di dalam hatinya. Dan firman itulah yang terus mengajarkan
ibu kekasih kita untuk terus tetap berada di jalan Tuhan, sehingga meskipun dia terus berada di dalam pergumulan satu dengan yang lain, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena dia tahu persis, dia sedang mendengarkan Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka tidak ada alasan lagi bahwa Tuhan akan biarkan tergeletak. Tidak. Terus. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun jalan kehidupan ibu kekasih kita sekarang sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Pelajaran yang berharga untuk kita bisa dapatkan hari ini. Jika saudara sudah percaya kepada Yesus, benarkah firman itu tertanam dalam hati dan pikiranmu? Dan benarkah engkau sedang berada di dalam track yang benar untuk mengikuti jalan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang sudah kutuliskan dan itu yang sudah diilhamkan oleh Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk membimbing kita di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, sehingga setiap kali kita melangkah, kalau sekiranya kita melenceng dari jalan Tuhan, firman itu sudah tegur, firman itu sudah ingatkan kita. Ibu kekasih kita sudah memberikan teladan. Hari ini dia sudah ada bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Tinggal sekarang giliran dari anak-anak, cucu, mantu, mungkin keluarga yang masih ada sekarang. Benarkah 3 teladan ini juga bisa kita teladani bersama? Ya, kalau kita perhatikan tadi yang pertama, ketika Tuhan di samping dia tidak akan goyah. Benarkah di dalam menghadapi pandemi ini kita tidak akan goyah? Kesulitan ekonomi kita tidak akan goyah. Karena kita tahu Tuhan sedang memegang tangan kita. Lalu percayakah bahwa Yesus itu sebagai juru selamatmu? Atau sekedar kita memiliki, ya sudahlah, yang penting kita bergereja, yang penting di KTP ada tertulis Kristen. Belajar dari teladan ibu kekasih kita. Kita mau lihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu luar biasa, indah. Dan tentu saja yang ketiga, pekalah mendengar suara Tuhan. Terutama ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita menemukan rema itu. Jadikan rema itu untuk benar-benar menjadi makanan rohani kita, dan kita hidup di dalamnya. Maka percayalah, selama kita hidup di dunia, meskipun ada pasang surut, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk tergeletak. Nah, meskipun pasang surut dalam kehidupan kita, percayalah kehidupan kita akan dihantarnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, biarlah mulai dari sekarang kita mau belajar dari teladan dari ibu kekasih kita. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami di dalam surga, di balik dari duka cita ini kami bisa melihat satu teladan yang indah dari ibu kekasih kami. Dan biarlah teladan ini yang sudah kami lihat, itu juga benar-benar terpatri di dalam kehidupan kami semua, terutama untuk anak, cucu, mantu, dan juga keluarga yang lain. Sehingga kami juga mulai bisa fokus kepadamu Tuhan. Sehingga suatu saat kelak kami akan dipertemukan di dalam sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oleh karena Engkau pertemukan kami dengan para kudus, kami dipertemukan kembali dengan ibu kekasih kami di dalam kemuliaan-Mu di dalam surga. Tuhan, kami mau serahkan untuk acara selanjutnya, untuk hari-hari ke depan. Biarlah Engkau terus menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami, menghibur kami, dan menjadikan kami teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saya serahkan lagi kepada Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, simpatinya. Saya sebagai anaknya keluarga, kalau mami ada hal salah mau dimaafkan ya saya. Ya, agak terbawa ini soalnya waktu sedikit saksian waktu kemarin nggak ada itu sempat muntah darah ya, jadi membuat saya trauma. Pas terakhir itu dia atau disuntik dia kejang-kejang. Nah, lama saya ngomong sama dokter, kemudian fokusnya yang paling besar dia teriak, "Lu kemari!" Saya masuk ke dalam, mami sedang muntah, dikeluarin darah banyak. Dan saat ini juga adik saya juga, saudara masih nggak lihat karena ada, karena lagi jaga papi saya. Papi lagi di rumah juga, jadi sebenarnya saya nggak kuat, dikuat-kuatin ya sekarang ya. Nah, sudah, terima kasih. Jadi kami dari keluarga ucap syukur juga, sudah senang ya kami biarin. Jadi kalau pesan saya, kalau masih punya orang tua, sayangin dia. Dijelasin. Ya, Tuhan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Tepat 17 November saya panggil Soh, dia berulang tahun. Saya sudah menunggu itu waktu beberapa hari sebelumnya. Saya bilang aja, nanti kita ke rumahnya ya. Dia ulang tahun, saya bilang. Kemudian kira-kira jam 10 dia telepon, dia WA, kamu mau kemari? Dia bilang, oh iya so. Tapi tunggu, aku lagi beli makanan. Dia bilang, gak usah, makanan banyak. Christine, ya, Nike sudah pada masak, karena dia tahu kamu pasti datang. Oh ya, puji Tuhan, saya udah pesan, udah beli. Saya bilang apa-apa, soal puji Tuhan. Dah, saya datang. Waktu saya datang, jam berapa kamu mau kemari? Sebentar lagi saya dipanggil Grab. Saya sampai, ya, nggak ada orang memang di rumahnya. Cuman ada cici daripada Christine yang ada di rumah Christine. Dia yang buka pintu. Saya masuk, dia lagi duduk di sofa. Saya bilang, saya lihat dia lemah sekali, saudara, cet sekali. Saya bilang, so sakit ya? Iya, lemes. Wah, kuat Han.
capek, dia bilang. Ayo makan, saya bilang nggak bisa makan, dia bilang. Saya paksain tuh. Capek, dia bilang. Memang beberapa saat dia harus urus Om Timothy ya, saudara tahu sendiri Om Timothy keadaannya bagaimana. Dan Om Timothy itu sangat bergantung kepada Tante Maria. Dia tidak pernah mau dengan yang lain, saudara. Sedikit-sedikit Lince, sedikit-sedikit Maria. Dan setelah itu kita nyanyikan Tante Maria, kita berdoa, dan saya sedikit pun gak ada rasa curiga sama sekali kepada dia. Kita berdoa buat Tante Maria, kita berdoa buat Om Timothy juga, supaya Tuhan kasih kekuatan kepada hamba Tuhan ini. Saya bilang, duduk. Orangnya memang gak mau diam, saudara. Ini itu, bawa makanan inilah, ini itu. Saya bilang, udah duduk makan. Dan nggak bisa karena nggak nafsu makan, capek, dia bilang. Memang dia pakai oksigen. Saya bilang anaknya salah satu dia dites oksigen, ada alatnya itu. Seharusnya orang yang normal itu oksigen harus 100, seenggaknya 98, 97 masih oke. Tapi Tante Maria itu alatnya jalannya lama banget, saudara. Saya aja waktu begitu tusuk, saya langsung keluar 99 oksigen saya. Jantung saya pun bagus 70, 80 kalau nggak salah. Tapi Tante Maria itu lama sekali, sudah. Kok ini alat begini? Apa baterainya habis? Tapi lama. Keluar angkanya 52. 52 so oksigen. Denyut nadi 105. Ini 52 ini nggak boleh nih, saya bilang. Ini bisa pingsan, ini bisa jatuh. Saya ngomong saat itu, saudara. Lalu saya panggil Jimmy, pasang itu alat tabung. Ini mami kamu nih nggak boleh begini. Pasang, saudara. Pasang. Setelah setengah jam ya kurang lebih, itu naik oksigennya 91. Puji Tuhan dia kelihatan segar. Tapi dia sudah mulai copot pedalahan. Saya udah bilang, mana kamu mesti kasih ini 3 kali. Gak bisa cuma sekali. Saya bilang, pagi, siang, malam, tiap hari. Ini oksigen harus pasang. Gak bisa. Akhirnya, puji Tuhan, dia sudah bagus. Dia sempat ngomong begini sama saya. Saudara, saya duduk di ruang tamu. Kamu mau gak kemari setiap hari urusin sok? Kata saudara, saya nggak bisa bilang iya, saya nggak bisa bilang enggak. Kalau saya bilang iya, dia pasti harap. Kalau saya bilang enggak, saya juga kesian, nggak tega. Saya cuma bilang, sok, kalau rumah dekat, saya akan datang seterusnya. Dan dia nggak ada pembantu memang. Pembantu cuci gosok nggak ada, membantu yang biasa juga nggak ada. Capek nggak ada pembantu. Mau cari pembantu takut COVID. Benar juga semuanya, nggak salah. Ya sudah, oksigen bagus naik, langsung mesti begini nih, makan ya yang banyak, makan supaya kuat. Nggak bisa. Mau tapi nggak bisa. Tuh lemah sekali, sudah lemah sekali. Kalau menurut Andrew, mami kamu 52 lu. Ya jangan percaya gitu anak ya, orangnya begitu. Jangan percaya begituan loh, Om. Mau gak mau, bukan gak percaya itu alat. Soalnya Fajar waktu operasi jantung itu juga pakai itu alat. Saya tahu. Jadi saya punya untuk cek dia punya jantung juga, karena dia punya nadi juga cepat. Oksigen mesti dikontrol. Karena kalau oksigen kurang dari umpamanya 90 atau 85, dia akan sengal-sengal gitu. Nah, dan jantung cepat nadinya. Jadi itu alat saya ada. Makanya saya bilang gak bisa, ini alat memang tes buat dia punya oksigen. Karena kalau oksigen itu nggak 95 ke atas, nggak naik ke otak, langsung nggak sadar, bisa jatuh, bisa pingsan. Makanya dokter, sebenarnya di 2-3 tahun yang lalu saya pernah bawa dia aja ke dokter rumah sakit Kedoya, Geraha Kedoya. Dokter sudah bilang ahli paru-paru, ibu harus dirawat.
Ibu keadaan begini gak bisa, karena oksigen ibu yang masuk cuma 1/3. Tante Maria gak bisa ambil nafas panjang. Dia nafasnya itu pendek. Dia gak bisa tarik. Gak bisa, saudara. Nah, dokter ini gak bisa, mesti punya tabung. Dan dia berat dengan Om Timothy. Saya gak bisa, dok, kalau saya mesti ke rumah sakit dirawat. Saya punya suami itu gak bisa ditinggal. Memang benar, Om Timothy itu gak bisa ditinggal daripada Tante Maria. Betul itu. Jadi ya sudah, gak dirawat lah. Memang udah cukup lama sakitnya, saya tahu udah cukup lama. Setiap kali dia bilang, lalu saya capek. Sudah capek, sudah gak kuat. Badannya tambah kurus memang, kadang gak bisa makan. Saya bersyukur ya, dia sekarang sudah senang, sudah bebas. Dia sudah tidak menderita. Dia sudah senang bersama Bapa di surga. Sekarang sudah bantu doa buat Om Timothy di rumah. Dia sangat-sangat sekali tertekan. Tadi saya sebelum kemarin saya ke rumahnya dulu Om Timothy. Saya pikir ya Tante Mari memang sudah senang, sudah bersama Tuhan. Tetapi Om Timothy dia sekarang sedang dalam keadaan susah ya. Dia panggil terus Tante Maria. Sebentar dia tahu ya sudah di surganya. Dia udah ikhlas. Dia percaya Tante Maria udah di surga. Tapi sebentar dia panggil Lince, aduh sakit. Dia merasa aduh capek sekali dia. Capek. Itu udah ngomong capek 100-200 kali ada. Capek. Ya. Lince. Aduh dia teriak. Capek. Ya, mulai sabar. Sabar ya. Kan Tuhan bilang, marilah kepadaku hai yang kami letih lesu berbeban berat. Saya kasih firman Tuhan supaya Tuhan beri kita kelegaan kode, supaya kita kuat, tetap kode semangat, tetap percaya, sabar. Saya bilang satu hari kelak kita akan juga ketemu semua saudara-saudara kita. Kita akan ketemu dengan Solince gitu ya. Tadi kuat, tadi panggil lagi istrinya Lince. Terus saudara begitu. Dia tidak mau makan, hanya makan 2-3 sendok. Saya kasih bapak cuma makan 2-3 suap. Dia tidak mau. Dia tidak mau minum juga. Berat sekali untuk dia bangun dari ranjang untuk pindah. Yang ada dia teriak, capek. Terakhir dia bilang, mau pulang surga. Betul, boleh. Kita akan panggil pulang ke surga sama-sama. Saya juga mau ke surga. Ya, nanti kita ketemu semuanya. Solince sudah di surga ya. Ya tahu. Mau nggak kita ke gereja kan? So, dia sebenarnya mau, tapi kadang tubuhnya tidak seperti nggak kuat. Bantu doa saudara. Bantu doa. Teman dia sudah senang. Tinggal Om Timothy sekarang. Supaya Tuhan kasih dia kekuatan. Supaya dia tetap bertahan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Perlu doa dari kita semua. Saya percaya Tuhan akan tolong dia. Supaya dia dapat makan. Dia bisa tidur. Tidur sebentar. Dia panggil lagi Lince. Itu Lince dia bilang. Yang mana kode? Itu Lince di situ. Saudara memangnya karena dia sehari-hari terus berdoa. Saat dia ditinggalkan berat sekali. Sangat berat. Saya tahu. Gak ngerti. Saya percaya Tuhan pasti berikan Om Timothy kekuatan. Dia boleh tetap kuat. Dia tabah. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Ini yang kita perlu bantu doa saudara. Seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari saudara berdoa lagi. Berdoalah bagi Bapak Gembala Sidang kita Om Timothy. Tuhan, saat ini kalau dia masih ada, dia masih kuat, dia masih tetap beriman,
Dia masih panggil Tuhan Yesus, dia panggil. Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang capek. Akhirnya selalu bilang capek. Memang cukup lama dia sudah ke Tuhan ya saudara. Sampai usia tahun depan 80 tahun, luar biasa saudara. Satu usia yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saya percaya Tuhan pasti berikan kekuatan. Bantu doa terus saudara, Tuhan berkati. Terima kasih buat semuanya, buat kehadiran saudara, buat doa-doa saudara semua, bagi Tante Maria. Dan walaupun kita doa untuk kesembuhan, tetapi jalan pikiran kita bukan jalan pikiran Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada Tante Maria. Dia bagus, senyum. Inilah muka dia setiap saat yang kita lihat. Betul? Ini muka dia. Ya, saya dapat lihat bahwa ini mukanya sengsong. Si Tuhan, terima kasih semuanya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau sedikit kesaksian. Saya sangat di firman Tuhan, Yakub tahu hari kematiannya, Yusuf tahu hari kematiannya. Tante Maria sering WA saya, Rita kapan sempat datang? Iya tahu, saya sering janji. Terakhir waktu setelah saya ulang tahun, Rita sempetin datang ya. Nanti nggak ketemu tante lagi loh. Tante lagi sakit ya kan, besok saya datang. Kemudian hari Minggu saya telepon Jim, saya ke rumah ya. Kira-kira papi lagi nggak mau diganggu. Saya bilang tenang, tolong datang. Pasti om mau, karena kalau saya biasa seminggu sekali datang. Seminggu sekali hari Sabtu biasa saya datang. Teman Om Timothy, rawat Om Timothy. Seminggu sekali. Cuma karena akhir-akhir ini saya terlalu sibuk dan Tante sering telepon, Rita sempat gak? Tante saya ngajar. Dan tadi hari ini saya sangat baru merasa kehilangan. Dan saya mulai baca WA-nya, Rita sempat datang. Ada berapa kali WA, telepon juga miss call. Dan teman-teman yang hebatnya itu, yang saya lihat itu dia tidak pernah ngeluh. Dia gak pernah cerita masalah anak, menantu, suami. Sekalipun dia gak pernah ngeluh tentang anak. Biasakan mertua ngeluh tentang menantu, anak. Tapi gak pernah sekalipun dia ngomongin masalah anak menantu. Hanya selalu Om Timothy. Itu Om Timothy begini. Pas saya datang itu dia lagi geletak di sofa, lagi tidur, saya masuk. Lagi dia nggak tahu, saya masuk ke dapur, saya ke dapur kemana, dia masih tidur sampai lelah banget. Om Timothy juga tidur di kamar. Saya bilang, Tan, kita datang. Kita masuk ke kamar. Kita bisa nginep nggak? Tante mau dirawat. Tan, nggak bisa. Coba kita lumayan deket ya. Saya bilang kalau deket saya mau. Kita bisa nginep nggak? Saya bilang saya nggak bisa. Tante mesti urusin banyak. Hari ini saya benar-benar merasakan sangat kehilangan, tapi saya bersyukur. Saya bilang Tante Maria sudah istirahat, karena selama ini dia nggak bisa istirahat, karena kalau siang itu Om Timothy tidur, kalau malam itu seger seperti bayi gitu. Tante nggak bisa istirahat, kalau waktunya malam Om Timothy itu minta makan, dia mesti keluar dan sebagainya. Dan saya tahu tuh capek banget. Pas terakhir saya lihat tuh kamarnya sangat berantakan karena pembantu cuti, jadi dia capek banget karena memang dia ngap kan, dia asma. Dan saya bersyukur Tuhan tahu waktunya, dan dia meninggalnya juga gampang banget, nggak sampai dirawat, nggak sampai sakit, jadi hanya duduk di sofa, total udah nggak ada. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan dia juga tahu waktu kemarin saya ngobrol sama EDF, kira-kira kamu punya feeling nggak Mami bakal pulang, udah tahu. Dan kata Kristi waktu foto, sini foto bareng sebelum Ai ke sorga katanya. Jadi ngajak Om Timothy tanggal 17, foto sini bareng nanti keburu Ai ke sorga katanya. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan, orang benar tahu hari kematiannya ya. Jadi dia sepertinya udah feeling bakal dia pulang ke sorga. Dan juga WA-nya juga ada ke saya, kita sempetin dong datang, ada kenang-kenangan buat Rita, nanti nggak ketemu lagi ya. Iya kan, Tante sakit apa? Dia udah nggak jawab. Dia bilang thank you ya Rita. Kemudian besokannya saya datang.
Jadi saya sangat ada rasa nyesel. Saat terakhir tuh dia sering cerita sempet nggak. Saya memang udah jarang, agak sedikit waktunya, agak sibuknya, nggak karuan banget. Jadi saya sangat kehilangan. Biasa begitu ya, kalau orang ini masih ada biasanya biasa aja. Setelah orang yang ada, keinget hal-hal yang baik-baik, ingat semuanya, saudara. Jadi satu hari ini saya merenung tentang kematian, dan saya percaya tapi juga Timothy capek juga mau pulang ke surga. Tante Maria sudah dijemput sama Gabriel, udah jemput tuh. Jadi om sedih nggak? Enggak. Om nggak sedih? Enggak. Udah ke surga katanya. Ya sudah, nggak apa-apa, udah ke surga gitu ya. Jadi tegar banget. Sebenarnya sedih, cuma dia nahan gitu loh. Nika bilang, ayo Pi, kalau mau nangis aja Pi, jangan tahan. Enggak, aku nggak tahan katanya. Jadi benar-benar tegar banget. Jadi seperti tegar banget, tapi kita nggak tahu kondisi dalam hatinya. Tapi saya percaya kalau Tante Maria sudah dipanggil Tuhan, pasti Om Timothy akan Tuhan jaga, karena firman Tuhan janji dalam Alkitab, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Jadi waktu kita berdoa, kita nyanyi, kita klaim janji Tuhan, engkau berjanji bahwa sampai masa tua engkau tetap menggendong Om Timothy, engkau tetap menjaga, engkau tetap menopang dia. Dan kita percaya karena iman kita hanya kepada firman. Kalau kita lihat kondisinya sangat bingung kan. Tante Maria bergantung banget, Tante Maria udah Tuhan panggil, nanti siapa yang akan dampingi kalau menantu anak kan semua kerja. Tapi waktu kita memandang janji Tuhan, sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Jadi kita hanya memandang pada Tuhan, kita hanya pegang janji Tuhan, dan kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika waktu saya datang teriak-teriak ya, sempat sakit. Kemudian yuk kita doa, kita kumpul, kita doa. Waktu doa dia semua teriak, kita doa terus doa. Yuk kita doa. Kita dalam nama Yesus kita nyanyi pujian, kita bilurnya dalam nama Yesus, kita tunggu kuasa-kuasa kegelapan. Karena ini juga ada kuasa-kuasa kegelapan ya. Karena Om Timothy dulu kan tungking setan, usir setan kan. Tante Maria juga pendoa yang sangat kuat, pendoa yang luar biasa, punya karunia yang begitu kelihatan, karunia hikmat. Sampai teman saya pertama tahun 92 dompet hilang di gereja. 92 teman sekolah saya di gereja dompet hilang. Tante Maria gak enak kan, karena kita berdatang gereja dompet hilang karena ketinggalan. Tante Maria berdoa dan dapat penglihatan yang ngambil siapa. Lalu panggil orangnya tapi gak mempermalukan, benar dia kembalikan dompet teman saya. Jadi Tante Maria itu punya karunia yang sangat luar biasa karena dia pendoa. Jadi saat ini karena dia sakit pasti doa agak drop. Jadi ya pasti ada kuasa-kuasa kegelapan. Tapi waktu kita berdoa, kita tengking, kita naikkan pujian, Om Timothy tidur dengan tenang. Kemudian dia hanya tenang. Saya bilang, ya udah nggak makan nggak apa-apa, anggap aja puasa. Kok tubuhnya sehat, kok nggak makan nggak minum 1 hari, kita juga puasa, ya kan? Dan nggak usah takut, saya bilang, kita berdoa, pasti Om Timothy Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan kita yakin kondisi Om Timothy akan lebih luar biasa lagi. Sekalipun dari Tante Maria, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang, dan Tuhan bisa kirim siapapun, dan Tuhan juga bisa melakukan hal apapun asal kita percaya. Jadi saya turut berduka cita dan sekaligus bersyukur Tante Maria sudah senang, dia sudah istirahat, karena di dunia dia nggak bisa beristirahat kan. Dia selalu khawatir nanti Om siapa yang jaga, Om nggak bisa ditinggal. Jadi hari ini selalu dia bilang nggak bisa, tapi Tuhan istirahat di sorga. Jadi suatu saat kita juga akan dipanggil, kita nggak tahu waktunya. Hanya kita siap, sedia, kapanpun waktunya Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Maafkan pakaian saya karena saya nggak sempat berperang dari pagi sampai saat ini. Saya adalah menantunya Mami, dan saya bersyukur bagi saya, dan saya percaya bukan hanya bagi saya tapi bagi semua ipar-ipar saya, Mami adalah ibu mertua yang terbaik. Dia tidak pernah membeda-bedakan antara anaknya, menantunya,
Dan jujur waktu saya sudah tidak memiliki ibu lagi, dan waktu mama saya meninggal, saya sedih. Tapi untuk kali ini, 2 hari ini adalah 2 hari dengan air mata buat saya. Mami gak pernah ngeluh, Mami gak pernah ngomongin menantu-menantunya. 17 tahun saya tinggal bersama Mami, sama dengan Enito juga. Dan coba tanya dengan semua ipar-ipar saya, pasti saya yakin akan mengatakan hal yang sama. Mami itu kalau sakit, karena Mami lulusan farmasi, kadang dia terlalu khawatir. Kalau saya juga punya asma waktu kecil, jadi dan anak saya yang kecil juga ada asma, jadi saya sudah terbiasa gitu ya. Dan saya sudah tahu kalau obatnya ini gitu. Kalau Mami sakit, saya bilang minum obat ini. Si Mami kadang bilang iya aja, tapi dia kadang suka kurang-kurangin sendiri karena dia takut dengan efek samping obatnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pelihara Mami sampai usia 73. Dan kemarin waktu tanggal 17 waktu Mami ulang tahun, saya sangat bersyukur. Mami itu senang banget kalau ulang tahun. Saya bersyukur kita sempat memberikan kue ulang tahun, walaupun sederhana, kita sempat merayakan. Saya pasang di PP saya bagaimana Mami dengan cita-citanya itu dikeliling ulang tahun. Mami excited banget waktu kita kasih waktu membuka hadiah. Dan benar kata cerita, saya bilang, kita mau saya sama Nika suruh Mami, ayo nih kita Mami foto sendiri di depan kue, di lilin, sampai lilinnya tuh mencair hampir setengah ya. Kenapa? Karena si Mami nungguin papi jalannya kan agak susah, agak lama. Mami nungguin, begitu udah mau sampai, mau duduk di sebelahnya, Mami bilang, sini foto sama aku sebelum aku pulang ke surga. Cuma Mami ngomong apa sih? Memang Mami tuh nggak fit. Kita udah suruh nih jemur nih setiap hari nih. Mami males. Ini makan nih, iya bener, nggak bisa makan. Tapi ya memang Mami tuh luar biasa. Ya. Dia berteriak sama saya aja, membentak saya aja tuh, membentak kita berempat tuh nggak pernah. Coba tanya sama yang lainnya. Bahkan kadang kita tuh suka bilang, aduh, Mami tuh suaranya kecil banget, kalau ngomel pun kita nggak kedengeran. Kalau Mami lagi ngomel kita tuh nggak kedengeran gitu, jadi kita nggak tahu Mami lagi ngomong apa. Mungkin dia lagi ngomel. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita nggak tahu kalau memang Mami pernah WA seperti itu, bercerita rohani, minta sampai nginep, mau merawat, tapi mungkin Mami tidak mau membebani kami yang di rumah, atau juga Mami tahu kalau cerita dan tantangan itu mungkin lebih baik, maksudnya lebih bisa mengerti papi gitu ya. Ya untuk saat ini saya juga mohon bantuan doa dari semuanya untuk papi, supaya papi terus dikuatkan, supaya, dan saya percaya Tuhan akan tolong
Dan apapun yang terjadi, saya tetap yakin kalau Tuhan Yesus tetap baik dan Tuhan Yesus adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita sudah mendengar kesaksian dan kita boleh dikuatkan. Ya, kita memang sedang berduka ya pada malam ini. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita serahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur pada malam ini kami boleh mengadakan ibadah duka ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh Tuhan mengenang kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menguatkan kami semua, keluarga yang telah ditinggalkan oleh Engkau akan berikan kuasa Roh-Mu Tuhan untuk menghibur kami semua. Dan biarlah Tuhan Engkau juga mau tolong supaya ibadah-ibadah yang akan diadakan esok hari Engkau juga menyertainya Tuhan. Engkau akan memimpin Tuhan. Biarlah kami semua boleh mendapat kemenangan dan hiburan dari Engkau Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu. Dengan nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Dan juga diumumkan supaya besok kita ada ibadah lagi seperti malam ini jam 7 dan juga akan dilayani oleh wilayah 2 ya. Dan biarlah kita akan hadir untuk mendengar kembali firman Tuhan dan kita boleh dikuatkan. Puji Tuhan. Dan untuk acara berikutnya juga terlihat di luar ya, bisa dilihat sampai nanti hari Minggu jam 10 kita ada ibadah di tempat ini untuk menutup peti jenazah dan akan dibawa ke TPU Petamburan. Puji Tuhan. Selamat malam semua, Tuhan berkati kita. Amin.